Kemudian kita lepaskan dari koplingnya. Nah sekarang kita geser kameranya dan kita dan itu penyakitnya itu saat dia itu dihabisin gas ataupun persneling kecil terus jalan turunan itu. Halo, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lekmono. Oke, kali ini kita akan melanjutkan perakitan dari motor Grand kemarin ya. Nah di sini kita akan langsung saja menaikkan mesin yang kita rakit kemarin. Apabila baru melihat video ini bisa cek video sebelumnya ya, karena kemarin itu mintanya dia itu ditambah struknya. Nah kemudian kita pasang saja langsung. Nah kenapa tidak dirakit di bawah? Dikarenakan kali ini Lekmono akan langsung merakit di atas, karena ini ya kita akan merombak di bagian koplingnya ya. Di sini Lekmono akan melakukan kopling manual ataupun dia itu tetap pakai kopling tangan, tetapi tidak mengganti dari baknya ya, jadi lewat jalur oli seperti biasanya itu ya. Nah di Revo itu juga Lekmono bikin dari jalur oli toh. Nah oke. Sekarang kita langsung akan memasang saja dan Lekmono sambil akan menjelaskan nantinya di bagian kopling ini. Nah apakah untuk pengoplingan bagian motor yang dikopling awalnya manual itu, apakah kampasnya itu dibuang dan bagian mana yang dibuang, itu ikuti saja videonya karena ini penting sekali untuk sebagai beban askruk kanan dan kiri nih. Oke, sekarang kita pasang saja langsung ke bagian bodi mesinnya ya. Oke, untuk motor BB ini sangat mudah sekali untuk pemasangannya ya. Nah bagaimana dengan motor matic, emang bisa sendirian? Bisa ya, itu ada videonya juga Lekmono menaikkan dari motor matic ya. Sebenarnya bisa saja ya, karena tidak bisa itu karena kita pertama belum terbiasa, yang keduanya itu memang awalnya ada yang bantuin terus, jadi tidak terbiasa sendirian. Nah sederhananya seperti itu ya. Nah itu kan pernah juga toh di Lekmono kolom komentar, di kolom komentar itu coba body GL. Nah itu tuh Lekmono tak bikinkan naikkan mesin body GL tanpa standar 2 ya, sedangkan GL itu standar sampingnya mengikuti di bawah step. Nah itu juga sudah ada caranya loh. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah cara menaikkan mesin ini pertama kali, yang pertama kita masukkan bagian bawah. Nah kita masukkan bagian bawah dulu, yang paling bawah dulu ya, baut yang paling bawah. Nah saya sebentar pakai kaki. Tuh, untuk rem atas sih, berarti saya sabar. Saya lihat sebentar, kita cek dulu dari bautnya ya. Lekmono lupa ini, lupa bagian salah satu ini bagian tuas rem ya, dia itu cantolan per, saya tain TP. Oke, dan sekarang ya Lekmono kira tadi di bagian atas, ternyata di bagian bawah. Kita ganti bautnya. Nah kita ganti bautnya menggunakan baut yang ini. Nah sebentar, jangan dimasukkan dulu, kita intip. Nah kira-kira yang di bagian dalam sini yang tidak bisa dipasang nantinya apa, kita intip dulu ya. Di bagian dalam sini yang tidak bisa dipasang adalah bagian selang udara nih, di bagian mesin ya, selang udara mesin. Nah lantas bagaimana caranya? Caranya adalah kita lepaskan saja dulu di bagian sini. Nah kita lepaskan dulu, nah kemudian baru kita pasang. Nah kenapa tadi tidak sekalian dipasang? Kan Lekmono bikin tutorial toh. Nah kalau nggak bikin tutorial langsung blong selesai dari tadi ya. Oke, sekarang tak pasangi dulu. Oke, kita pasang ya. Nah sebentar, kita pakai dulu. Ini lewat belakang apa depan? Oke, setelah Lekmono gambarkan, kita masukkan saja di bagian sini ya. Nah ingat Lekmono itu nggak terlalu hafal dengan motor-motor ya, jadi pelan-pelan saja untuk merakitnya. Nah kita taruh di sini, kemudian kita ikat kembali di atas seperti ini. Nah ini diikat ya. Nah jadi seperti ini supaya tidak jatuh-jatuh. Nah diikat set.
Oke, nah oke, dan sekarang kita pakai dari bautnya ini. Nah, aku turun di pono beng gede ki. Min. Anu ya, T karo pete. Oke, sekarang kita buka saja di bagian lurusnya baut sini, tapi yang sebelah sana ya, sebelah ujung sana, karena dia itu menyempit. Nah, oke. Kita getok saja, tapi pelan-pelan supaya catnya tidak ngelontok ya. Nah, oke, kita buka sedikit saja. Nah, oke, kita masukkan pelan-pelan. Nah, sudah mau masuk. Nah, sudah masuk satu ya, sebelah sini sudah masuk, tinggal yang atas ini kurang kemana kira-kira. Saya tain tipe. Oke, dan sudah selesai untuk menaikkan mesin di bagian crankcase tengah. Kabel kita lewatkan sini. Iya, betul. Oke, dan sekarang kita akan ngencengke bautnya ini ya. Kita kencengke dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada ringnya, ring biasa ya, Le ya. Nah, oke. Nggak masalah, yang penting fungsinya adalah sebagai penjepit. Nah, ini tadi sebenarnya ringnya yang di sana satu, tapi tidak masalah ya, tidak masalah. Kita pasang saja. Nah, oke, kita pasang dari murnya. Nah, oke, kita pasang. Nah, oke, kita kencengke. Oke, ngewangi iki. Nih, guyu. Dari Padang Lamun, ayo. Kene ngewangi, golek kunci sebelah kono ya. Dari Padang Lamun, Le ya. Dari Padang Lamun disuruh bantuin ya. Oke, kita pasang pelan-pelan. Nah, kita pasang, Le. Sambungan impact. Nah, kita kencengke dari bautnya ya. Intinya kita pasang ya di antara baut dua ini supaya saat kita nanti masang di bagian sini tidak terjadi banyak gerak. Nah, sebentar. Apa? Gak serepnya apa Ki? Kita kencengke dulu dari bautnya. Oke, di sini sudah kenceng, kemudian tinggal bagian yang bawah. Pindah dari sana yang dikencengke ya, karena terlalu panjang soknya ini nempel di bagian sini ya. Itu butuh sok panjang, Le. Kalau jenengan pakai sok panjang ya ndak masalah ya, bebas. Kalau lemono tak balik kuncinya itu sudah beres ya. Nah, yuk. Sekarang kita kencengke. Nah, setengah. Oke, wes cukup. Nah, oke, dan sekarang langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita akan memasang dari bak koplingnya dulu, kemudian kita akan mengerjakan koplingnya ya.
Oke, sekarang kita cuci dulu di bagian koplingnya ini ya. Nah, video kita lewati saja, kita cuci dari bagian koplingnya. Oke Le, sekarang sambil nunggu bak mesin dibersihkan karena kata akan memproses menjadi kopling. Nah, kopling tangan ataupun kita rubah koplingnya menjadi kopling tangan ya, tidak kopling manual lagi. Nah, ini sederhananya seperti itu. Dan sekarang kita tata dari part-part bagian kopling ini. Nah, yang perlu kita ketahui ya, Lemono tidak terlalu hafal dengan komponen-komponen motor ini. Nah, sekarang kita pasang pelan-pelan saja dari bagian komponen-komponen motor ini karena Lemono juga tidak terlalu hafal, jadi kita masuk ke satu persatu saja ya. Jadi seperti itu. Nggak hafal kok bengkel, oleh masa iya seorang sopir harus menghafal cara menyopir, kan nggak lucu tadi ya. Oke, yang penting kita proses saja pelan-pelan ya. Nah, apa nggak apa itu nggak penting deh. Yang penting kita menyelesaikan dari permasalahan motor di depan kita. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan apa dulu yang perlu kita pasang di bagian komponen ini, karena di bagian bak kopling sebelah kanan ini benar-benar bersih dari komponennya ya. Karena kita kemarin melakukan pencucian crankcase ya, kita cuci bersih crankcase-nya, jadi kita pretel semuanya dari komponen kecil-kecilnya ya. Itu sudah banyak sekali di video-video Lemono tentang pemretelan motor itu. Kalau dicuci mesti tak pretelin semuanya dari keseluruhan supaya nanti menjadi bersih. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita usahakan kita akan membuka dari pompa olinya ini supaya kinerja dari pompa olinya nanti normal ya.
Nah, saya tak buka dulu dari pompa oli ini. Oke, kamera kita geser sebentar ya, kita geser sebentar di sebelah sini karena Lek Mono akan melakukan palu memalu. Nah, saya petik memetik palu memalu. Di sini ada bekas betelan semuanya ya, di sini ada bekas betelan, sini ada bekas betelan ya. Nah, oke, tapi tidak masalah dengan betelannya ya. Nah, ini kendor. Oke. Oke, dan di sini terjadi kendor semua bautnya ya. Nah, terjadi kendor semua. Sekarang kita buka saja. Nah, apakah itu harus dibuka, Le? Ingat kemarin kita melakukan pembubutan full ya, dalam artian kita bubut crankcase sebelah sini juga memperbesar sini, kemudian di bagian crankcase-nya ini sendiri karena askruk yang kita pertebal kemarin ya, kita tambah daging dan tambah beratnya itu nyentuh di bagian crankcase ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita buka saja dulu pelan-pelan. Di sini biasanya sobek ya, di bagian packing sini biasanya sobek. Nah, oke, nah jadi packingnya masih utuh, nggak sobek seperti biasanya. Nah, oke, sekarang Lek Mono akan mencuci dulu dari bagian komponen ini ya. Aku jalan ini saya tak geser dhisik. Kita bersihkan dulu. Oke, dan setelah kita bersihkan di bagian pompa oli ini, sekarang kita pasang kembali ya, kita pasang kembali di bagian pompa oli ini. Nah, ini nanti kita buat yaitu agak lebih kencang dari yang tadi ya. Nah, kita buat yaitu agak lebih kencang daripada yang tadi ya. Nah, sebentar. Oke, kita baut. Nah, jadi ketiga baut ini ada yang panjang satu, yang panjang itu bagian yang kita baut ini agak lebih muncul. Nah, cara sederhananya seperti itu ya, untuk membedakan sebelah mana panjang ini yang baut panjang ini, sebelah mana baut yang pendek ini. Nah, jadi seperti itu cara-caranya. Sudah banyak sekali di video-video Lek Mono. Oke, kita akan cengkeh dulu di bagian sini. Oke, kita akan cengkeh rata dengan tangan, baru kita obeng ketok ya. Nah, kita akan cengkeh seperti ini.
Oke, kita akan obeng ketok dulu. Sebentar. Oke, dan sekarang di bagian pompa oli ini sudah kita bersihkan. Sekarang kita akan melangkah ke bagian pemasangan komponen lainnya ya. Oke, di sini kita akan memasang dulu dari bagian sini ya, apa ini namanya nyebutnya kemungkinan besar bintangannya ya, tempat bintangannya. Saya mana dulu ini ya, pelan-pelan ya, karena lemon juga nggak apa loh ya. Jadi pelan-pelan saja untuk menata nih. Nah, kita tata ini lewat mana dulu dan lewat mana dulu. Oke, sudah lewat situ. Nah, sudah lewat posisinya ya. Sebentar. Mudah-mudahan kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, oke. Kemudian kita pasang juga dari pelor-pelor di bagian sininya, di pelor-pelor kuki yang plastik ini. Sebentar tak cari Oke, sekarang di bagian pelor sini. Nah, di bagian pelor ini kita cuci dulu ya, karena masih ngumpul jadi satu ya. Ini mau pelor one way segalanya, pokoknya di sini jadi satu. Mau ada pelor one way, pelor si bagian bintangan rasio, semuanya ngumpul jadi satu. Nah, kita cuci dulu di bagian sininya ya. Sebentar. Ini silapa lagi nih, kita sendirikan ya. Oke. Nah, ini pelor one way nya ya, ngumpul jadi satu. Kita bersihkan dulu semuanya. Aku golek anu ki, apa jenenge, plastik resik ki. Nah, oke, yang ada yang kecil. Oke, sekarang kita lanjutkan ke proses pencucian nih. Nah, kita cuci ya. Kita cuci. Nah, kita cuci. Anu kedus wae iki. Oke. Enggak. Kita cuci, kita bersihkan satu persatu. Nah, nanti kemudian setelah kita cuci, kita pilihin bagian mana yang sebelah kanan ya. Ini karena campur dengan komponen sebelah kiri bagian bak magnet ya. Oke. Nah, ini bagian gigi pedal starter juga ikut di sini. Oke. Malah pelor cilikku nyemplung gigi. Pelor cilik-cilikku nyemplung. Oke, dan setelah kita cuci, kita geser ya, kita akan memasang satu persatu dari komponen bagian bintangan rasio ya. Kita akan memilih dari pelor-pelornya. Saya ini sebelah sita lagi.
sekarang kita geser kameranya dan kita pasang dari bagian pelore. Nah, oke, sekarang kita akan pilih satu persatu ya, dikarenakan pelor panjang ini itu mirip-mirip ya, yaitu hampir mirip-mirip. Nah, tetapi apabila tidak pada tempatnya dia itu tidak bisa terpasang. Nah, sederhananya seperti itu ya. Apabila tidak pada tempatnya dia itu tidak bisa terpasang. Loh, hilang sitok iki ogak gitu tidak. Nah, sekarang kita coba pasang di bagian bintangane. Di sini sekarang kita tempel ke ataupun kita ukur dulu rangka pertama panjangnya ini sama apa tidak. Nah, apabila panjangnya sama kita tinggal nempel ke. Nah, di sini ada lubang, satu persatu kita masuk ke ya. Nah, dari lubang-lubang ini kita masuk ke pelore. Nah, kita masuk ke seperti ini. Kemudian yang sebelah sini. Nah, wah, seperti ini ya. Nah, oke. Lemono akan membahas sebentar di sini. Apabila panjang sebelah seperti ini, dia itu tidak pada posisinya, ya, tidak pada posisinya. Nah, dia itu harus rata. Nah, kalau ada yang panjang seperti ini, berarti tandanya dia itu pelornya ada yang pendek. Nah, seperti ini, oke. Lah, jadinya sudah rata ya, jadinya sudah rata. Kemudian di bagian pelor kecilnya ini, nah di sini peloran kecil ini ada banyak ya, ada berapa biji nih? 1 2 3 4 5, ada 5 biji. Kemudian yang bagian pengunci bintangnya ini ada 2 biji. Nah, untuk pemasangan bintangan sendiri ini, nah ini dalam artian tidak akan kebalik. Kenapa? Dikarenakan dia itu hanya satu posisi. Apabila tidak pada posisinya, maka baut di bagian bintangan ini tidak akan bisa terpasang ya. Sederhananya seperti itulah. Apabila dibalik tidak bisa ya. Nah, dia itu harus satu posisi. Makanya tenang saja, tidak akan tertukar ataupun terbalik ya. Oke, dan kita coba baut di bagian bintangan ini. Nah, kita pilih bautnya yang mana ini. Nah, baute. Oke, kita putuskan saja baut bagian ini yang bagian ini ya. Nah, sebentar tak intip dulu. Oke, ubeng cilik iki. Setelah lemono intip, lemono masangnya kebalik ya. Nah, kebalik, jadi kita balik saja. Nah, kita congkel seperti ini karena pakai tangan jarinya capek. Nah, Oke, kita intip dulu apakah sudah pada posisinya apa belum ya. Oke, dan sekarang kita masukkan bautnya. Nah, kalau sudah pada posisinya dia itu baut akan mau masuk ya. Jadi jangan khawatir, tidak, dalam artian jangan khawatir kalau kebalik tidak bisa terpasang. T10 lagi, apa impact lagi? Kita kencengke dulu bagian yang sebelah sini. Nah, kita kencengke di bagian sini. Oke, kita menggunakan kunci impact 10-an. Nah, apabila senangnya manual ya kita manual saja, tidak masalah ya. Oke, dan sekarang di bagian bintangan dan di bagian si rasio ini sudah aman ya. Cara ngetesnya seperti ini ya. Nah sakti munduri oke. Nah, ini lemono sudah mengingatkan dari kemarin ya. Di bagian sini itu ada kurang ring rasio 1 sebenarnya menurut lemono, tetapi setelah lemono telepon yang punya itu katanya nggak ada masalah di persneling, jadi kita tidak menambah ringnya karena mencari ring dari rasio itu biasanya sangat susah apabila tidak copotan.
online ada, tetapi barangnya nanti belum tentu pas. Nah, kalau itu di bagian komponen ring rasio nih. Nah, oke. Jadi seperti itu. Dan sekarang Lemono akan mengganti motor yang sebelah sana. Nah, kita proses dulu dari motor yang satu itu. Motor merek opo kira roh aku. Oke, Lemono skip dulu dari video ini ya. Kita skip dulu, nanti kita akan melanjutkannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian penataan motor di depan kita ini. Tadi motor pantem itu penyakitnya apa, Lek? Nah, tadi itu motor pantem, Lek. Ya. Tulisannya di tangki itu pantem. Dan itu penyakitnya itu saat dia itu dihabisin gas ataupun persneling kecil, terus jalan turunan itu meleduk ya, dok 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 seperti itu ya, Lek. Nah, kadang kenceng jedar, nah seperti itu ya. Tapi permasalahan sudah beres. Dan buat yang punya pantem ya Pak Suja, maaf tadi ada yang kelupaan mau ngecek klakson malah gak tak cek. Oke, sekarang kita lanjutkan saja dari permasalahan dari pemasangan sing ya bagian kopling si motor legenda ini atau grand ya. Motor opo gitu di depan Lemono nggak paham. Minti. Nah, yang penting kita tas saja langsung ya. Ini dari komponen-komponen masih acak-acakan. Dan langkah selanjutnya nyampe mana tadi ya? Oke, kita akan memasang di bagian pirnya ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan melangkah ke fase pemasangan pir ini dulu ya, pir pedal starter. Nah, masang pir pedal starter ya. Yang penting pelan-pelan saja. Kemudian giginya. Nah, karena Lemono juga tidak terlalu hafal, jadi pelan-pelan saja untuk merakitnya. Oke, sabar. Masukin. Nah, diputer dulu giginya. Dindil gak kena dindil. Gak kena dindil. Oke, setelah seperti ini maka yang kita akan lakukan adalah memutar dari pedal starter ini ya. Caranya kita masukkan dari pedal starter seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita putar ke arah kiri atau ke belakang ya, ke arah bawah, pokoknya ke arah kiri lah. Nah, oke. Nah, setelah kita putar ke arah kiri dan di sini ada tanduannya, kita masukkan ya. Dia itu harus berposisi di sini dulu, kemudian kita masukkan. Nah, kalau sudah masuk kita lepaskan. Nah, oke. Dan sekarang kita coba engkol ataupun pedal starter ya. Kita coba engkol dulu. Oke, dia itu sudah mau balik normal. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memberi kancingan ataupun senap ringnya. Oke, kita masukkan dari senap ringnya. Nah, kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Loh, kok kegedean Dil? Ki dudu Dil berarti Dil. Cari ukuran yang pas ya, cari ukuran yang pas. Nah, dikarenakan di sini komponennya itu campur jadi satu. Nah, sabar. Sabar dulu. Aduh, kok kegedean Dil? Enak liane orang dibuat nih. Oke, dan ini nanti apabila tidak ketemu, yang pertama kita carikan dulu. Kalau misalnya nggak ketemu, terpaksa kita pasang, tetapi dengan cara di bagian sini kita tekuk ke dalam ya. Nanti kita tang ke dalam. Nanti saja prakteknya. Tak cari dulu. Oke, dikarenakan golek nggak ketemu ya, mau cari kemana-mana tak ada. Nah, jadi kita caranya seperti ini ya. Kita tekan masuk sedikit saja. Nah, ini apabila terpaksa loh ya. Nah, apabila terpaksa ya. Dan karena fungsinya hanyalah sebagai pengunci, dia itu tidak aktif. Ya, tidak aktif itu seperti maksudnya kayak gigi rasio itu kan aktif. Nah, kalau ini kan nggak aktif.
ya, jadi hanya pengunci saja. Jadi kita masukkan, setelah kita tekuk kita masukkan. Oke. Nah, oke, sudah masuk dan kita cek muter. Oke, nah, apakah itu Lemono berani menjamin 1000% tak jamin aman. Kalau di bagian sini khususnya ya, bagian ini loh yang Lemono pasang loh ya. Kalau teman-teman yang masang atau di motor lain, Lemono belum tentu jamin karena nggak tahu barangnya. Nah, oke. Setelah kita pasang dari pedal starter, kemudian gigi bintangan juga sudah. Kemudian langkah selanjutnya, oke, ini sebelah kiri belum nyantol ya. Oke, sip. Kita pasang dari bagian hose koplingnya ataupun di bagian koplingnya sini ya. Nah, saya kamera agak tak jauh ke sedikit biar pas dilihatnya. Oke. Nah, sekarang kita siapkan dari ringnya ya. Ini karena ringnya masih nggak karu-karuan ya, Lek. Nah, ringnya masih jadi satu. Saya tak cari dulu. Nah, kita cari dulu. Jadi ringnya yang pertama adalah ini, kedua adalah yang bintang ini ya. Nah, saya sebentar ini masangnya berarti menghadap ke bagian sini. Saya sabar kebalik kok enggak, sini berarti nanti tambah masuk. Saya sabar dulu, nggak bisa. Berarti kemana kah ngadepnya? Lemono kira roh iki piye iki? Ngadepnya berarti ke arah sini, seret. Nah, ke arah sini celuk. Oke, berarti posisinya seperti itu ya. Nah, jadi di bagian ini dulu ya, bagian bintang ini kita masukkan. Nah, setelah sampai di bagian lubang dalam sini, kita geser posisinya bintangnya itu ke bagian giginya ini ya. Kemudian ini adalah penguncinya, celuk. Oke, dan ini tidak akan bergerak kemana-mana. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita cek juga di bagian bosing as depan ya. Sabar, ini butuh pelan-pelan Lemono karena juga tidak terlalu hafal. Nah ya, kemudian langkah selanjutnya kita cari dari, nah di dalam sini ini nanti dilakukan pengoplingan ya. Kita lakukan kopling. Jadi sebentar, ini awalnya ini di dalamnya tadi saat kita cuci ada ringnya. Nah, ada ringnya seperti ini, kita cek saja dulu. Sebentar, sabar dulu. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, kita biarkan dia itu standarnya saja ya. Dalam artian kalau ada ringnya ya dipasang ringnya, karena awalnya ada ringnya dan tidak ada masalah toh. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita pasang di bagian bosingannya loh. Lah bosingannya ini nanti Dil. Oke, langsung masuk gini ya. Saya sebentar, sabar. Kemudian di bagian hostnya ada ini bosingannya ya, kayak tiger itu loh, Lek. Nah, oke. Kemudian kita masukkan. Nah, sini kemudian kita tata dulu dari koplingnya ya. Karena ini masuknya antara ganda dan bagian hose kopling harus bareng juga dengan mangkoknya ini nanti ya. Setelah kita tata dari koplingnya ya, bentar kita tata dulu dari koplingnya. Langkah pertama cara penataan dari Lemono sendiri yaitu di bagian sini. Nah, modelnya seperti ini, kita tata saja kampasnya langsung. Dikarenakan awalnya tidak ada selip, nah jadi kita langsung menatanya saja. Nah, kita tata seperti ini. Oke, ini platnya ini samakan aja dengan GL ya, kalau Lemono loh ya. Nah, kita samakan posisinya. Nah, oke. Kemudian kampas lagi, plat lagi. Ini natanya kalau Lemono yang di bagian pinggir sini ya. Yang bagian sini tajam, yang sini tumpul, yang tumpul di bawah. Nah, posisinya ngadepnya ke sini. Nah, itu adalah cara Lemono. Nah, dan sekarang kampas lagi. Kemudian bagian ini. Nah, bagian ini, oke.
Kalau bisa, misalnya motor jenengan bermasalah pada kopling, diapa-apakan tetapi tetap saja ada masalah, contoh jandul-jandul, kadang selip, di sini ada titik topnya. Nah, ini tidak semua seperti itu, tapi ada yang penyakitnya seperti itu. Di sini ada titiknya seperti ini. Nah, ini contoh saja. Nah, ini ya bagian ini. Oke, tanda ini dia itu harus ketemu dengan tanda ini. Nah, sama atau tandanya kita temukan. Nah, mana tandanya tadi di sini kita geser dan posisikan. Nah, bagaimana apabila tidak ada tandanya, ya digeser-geser saja. Ya, jadi caranya seperti itu ya untuk mencari titik pasnya. Oke. Kemudian sebelum kita pasang dari kampasnya itu di sini ada ring 1. Nah, modelnya seperti ini. Kemudian kita masukkan dari koplingnya ya. Kita masukkan dari koplingnya sebentar, mono taruh bawah dulu. Nah, biar gampang memasukkan ya. Kali ini nanti soalnya agak susah ya memasukkan ke bagian asnya ya. Nah, kita pisah satu. Oke, nah jadi seperti ini jadinya ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang ini kita pasang sekalian. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau dikunci pakai perji biar dia itu enggak jatuh-jatuh juga boleh ya, bebas. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan ke pemasangan selanjutnya. Nah, sebentar. Oke, dan sekarang kita pasang ya. Kita pasang dulu ya, kita masukkan dulu, yang penting kita masukkan dulu, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan loh ya. Nah, oke, kita masukkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Oke, nah gigi yang bagian ujung ini yang kecil ini kita geser ke arah kiri, seret. Nah, kemudian dipaske dengan gigi yang hostnya ya. Nah, ini butuh pelan-pelan deh, karena masuknya bareng ya, masuknya itu bareng. Oke, belum masuk, sabar. Oke, sudah masuk semua. Nah, ini Dil gak mlebu Dil, kok nganceng Dil, ada apa Dil? Nah, kita paske dari giginya, celuk. Oke. Dan kalau sudah pas seperti ini, yang kita lakukan adalah ngecek dulu, ngelihat dulu mana yang kurang ya. Kita mau amati dulu. Kalau kira-kira sudah pas ataupun tidak ada yang kurang, maka kita tinggal memasang dari ring-ringnya ini ya. Kita pasang dari bagian ring-ringnya. Oke, di sini kita akan memasang di bagian ringnya. Ini outside, ini tulisan di sini ya, Lemono tempatkan di sini. Nah, ini kalau tertukar pun tidak ada masalah loh sebenarnya kalau Lemono pribadi ya. Nah, oke, sekarang kita kencengke baut yang kecil ini di bagian sini, karena ini apabila diganti besar dikhawatirkan dia itu mentok saat klaker bekerja. Klaker bagian apa, Lek? Klaker untuk nekan si bagian pirnya itu loh, Lek. Nah, sebentar. Impact anu berandil, negane battle Dil. Battle ya. Nah, yo. Oke, kita akan cengke. Oke. Kita akan cengke seperti ini ya. Nah. Diwajut tang to, Bos. Jan. Petik sih ya. Oke, dan sekarang Lemono ingin battle ya. Kalau teman-teman punya impact atau kunci mahkota ya monggo ya, itu bebas ya. Lemono sering menyebutkan Lemono juga punya kunci mahkota, tetapi terkadang itu selera itu loh ya. Mau tak kencengin pakai battle ya tak pakai battle, kalau pakai misalnya pakai impact ya pakai kunci mahkota ya tak pakai kunci mahkota, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, apakah nanti bautnya tidak rusak ya? Serusak-rusaknya bagian ini tidak ada hubungannya dengan mesin ini. Catatannya adalah yang penting ini kencang, tidak lepas waktu mesin bekerja. Oke. Nah, itu yo kasar ya, bebas ya, mau dikomenin kasar terserah. Itu Lemono tidak ada hubungannya dengan itu ya. Karena tugas Lemono
bukan halus kasarnya cara, tetapi Lemono mengerjakan mesin di depan ini supaya beres dari permasalahannya dan sesuai dengan permintaannya. Nah ya, jadi seperti itu Lek. Nah saya sebentar. Wes ketutuk kameraku. Oke, dan sekarang kita lanjutkan dari pemasangan selanjutnya. Oke. Dan Lemono ingin membahas di bagian yang sini lagi, yaitu tentang pengencengan baut ini. Karena repotnya seperti ini, Le. Nanti tak kencengin pakai impact, nanti bikin askruk katanya bengkong. Nanti kalau pakai betel katanya bikin askruk oleng. Nah, sekarang Lemono lakukan sesuai kesukaan Lemono dan mengerjakan sesuai di depan Lemono. Tapi kalau jenengan mau pakai alat apapun bebas. Sederhana toh, karena kalau kita sering mengerjakan ini nggak perlu ribet-ribet cara ini nggak perlu, Le. Pokoknya yang penting di sini selesai, permasalahan beres. Oke, nah mantep toh. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan membaut dari bagian bawah ini. Ini bautnya 10-an. Saya sebentar, bautnya 10-an. Saya sabar karena bautnya jadi satu. Saya tak pilihin saya. Nah, 4 ini di bagian kopling, yang 2. Nah jadi seperti ini. Di bagian sisi sebelah sini ada baut-baut sama seperti ini, Le, ya. Tetapi di sini dia tidak tertukar, karena apabila dia itu tertukar sebenarnya tidak ada masalah pada si bagian koplingnya. Tetapi supaya tidak terbiasa dan supaya kita terbiasa teliti, kita berawal dari meneliti baut-baut yang aslinya, ya. 2 ini pendek, ya, yang 2 ini pendek. Yang 4 panjang. 4 adalah baut yang bagian ini, yang 2 adalah bagian ini, ya, bautnya itu. Ini karena kondisi mesin ataupun baut yang ada di depan Lemono loh, ya. Nah, dan ini memang standarnya, ya. Impact seplondil. Sing dawa. Oke, dan sudah kenceng. Apakah itu sudah kenceng, Lek? Sudah, Lek, karena di bagian sini tidak bekerja, ya. Intinya seperti itu, Lek. Kita saat memasang baut atau mengencengin baut, kita harus juga melihat dari kondisinya. Itu baut untuk apa dan apakah yang kita pasang baut itu dia itu bekerja ataupun muter. Jadi seperti itu yang perlu diperhatikan. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita pasang saja dari per koplingnya. Nah, di sini Lemono agak bingung juga untuk bagian per kopling ini sendiri. Kenapa? Karena yang punya itu sudah belanja ataupun bawa per kopling smash, ya, bawa per kopling smash, dipasangin per smash, Lemono juga bingung, ya. Panjangnya segini, kalau tingkat kenyalnya dia itu memang agak lebih kenyal di bawaan smash ini, ya. Nah, tapi perbedaan pernya segitu, Le, panjangnya, ya. Oke, tetapi karena permintaannya seperti itu, kita coba dulu kita pasang ke. Supaya apa? Supaya yang pertama, kalau memang enak ya sudah, nggak usah diganti. Yang keduanya, kalau misalnya nggak enak ya kita bongkar, kita ganti. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan apa? Ya permintaan dari yang punya. Nah, supaya yang punya itu tahu, Le, oh ini enak, oh ini enggak. Nah, jadi kita pasang saja. Kalau misalnya nanti nggak enak, kita ganti, yuk ganti. Gampang toh? Nah, oke, di peres sini, Dil. Per kopling di sini. Boleh. Oke, dan itu yang belanja yang punya nggih Mas, ini tak pasang dulu. Nanti kalau misalnya enak ya sudah lanjut. Kalau misalnya nggak enak nanti kita bongkar, kita bicarakan, ya. Oke, sekarang kita pasang dulu.
Ini masangnya mau pernya dulu, kalau sebelum kita tancap ke bebas ya Lek, bebas. Ini cara lemono ya. Lemono itu nggak mesti juga ya, pokoknya suka lemono seperti apa ya itu tak pasang ya. Jadi seperti itu loh ya, nggak perlu harus, karena harus itu memberatkan beban pikiran Lek ya. Nah, oke. Sekarang kita memasang dari bagian tempat dudukan klaker. Caranya ditekan dulu, digeser. Nah, seperti ini caranya. Oke. Kemudian kita coba baut dulu, ke baut itu men. Nah, kita gunakan kunci 10-an. Nah, ini nanti bisa patah loh ya. Ini bisa patah karena dalam artian dia itu miring. Nah, kita siapkan bautnya dulu. Kemudian kita siapkan kunci T10-an nih. Nah, ini dia nyedek Nil. Apa sing tak butuh niki ndang set dulu. Ya wis seneng ini neh ora wae. T10 ndadak bengak-bengok niki apa tenan. Oke, nah ngono lho, kira-kira butuh apa ndang dijipone sik ngono masuk toh. Oke, kita baut dulu yang bagian sini. Nah, kita kencengke pelan-pelan ya Lek, pelan-pelan ya, sambil kita perhatikan ini kira-kira nanti nyongkel atau enggak. Nah, itu kan berefek dia itu patah di sini ya. Yang penting sambil kita perhatikan. Oke, kalau sudah masuk segitu, supaya tidak patah kita kunci di bagian sini juga. Nah, kita kunci bagian sini. Oke, kemudian yang bagian bawah juga. Nah, sambil kita tekan pelan-pelan seperti ini, kita perhatikan sambil kita amati terlalu nekuk apa enggak. Nah, oke. Nah, oke. Nah, oke. Nah, sudah aman ya, muternya sudah aman, berarti tandanya dia itu sudah mau seimbang. Nah, dikarenakan di sini ada keluar satu, nggak usah bingung, kita congkel saja ya. Kita masukkan ke bagian dalamnya. Sebentar. Sekarang lu bundil. Sekarang lu bundil. Iya ndil ndil. Nah, begitu ya. Na 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 na. Oke, kita geser Bung Isa. Oke, nah kita masukin saja celuk. Nah, beres toh. Jadi cara itu nggak usah dibikin ribet ya. Cara itu dibikin sederhana aja ya. Nah, oke, yang penting hasilnya sama. Nah, kan yang diambil hasilnya. Oke, kalau kurang kenceng kita kencengin saja. Oke, seperti ini dan seperti ini, sambil kita teliti di bagian mana dia itu yang belum masuk ya, ataupun belum rata dari pernya. Fungsinya untuk meratakan per ini adalah supaya nanti hasil koplingnya itu tidak kesalahan di bagian per, maksudnya tidak jandul-jandul dan sebagainya. Nah, karena per tidak rata itu terkadang bisa menyebabkan hal seperti itu. Oke, kita kencengin dulu. Nah, kalau sudah bisa muter semua seperti ini, tinggal ngencengke. Nah, ini kalau Lemono nggak bikin video sudah selesai dari tadi ya. Oke. Nah, kita kencengke dulu dari baute ya. Wis, udah belas anginnya. Oke, nah cara ngencenginnya adalah di bagian baut ini kita putar ke arah kanan kuncinya, kemudian biarkan si kunci ini mentok di bagian lonceng ganda, kemudian baru diputar. Ini kuncinya diputar ke arah kanan sekencengnya, set, cukup. Nah,
Cara ngencenginnya sesuai di video-video Lek Mono ya, seperti video kemarin saat ngerakit kerengke setengah itu juga sudah ada videonya ya. Oke, dan kira-kira kalau sudah cukup, sekarang kita akan melakukan pemasangan di bagian sini ya, bagian klakre. Nah, di sini nanti kita akan mengamati lagi ya. Di sini koblai banyak. Nah, saya sebentar Lek Mono lihat dulu. Tapi ringnya sudah habis, tapi koblai wakai men loh. Segini banyak ya, Lek. Iki apa ndek, ring apa sing gene ndek lho. Loh, iki pengunci kurang lebu iki. Gandane iki. Jangan-jangan ringnya kayak asine renek. Sebentar kita lepas dulu, kita cek ya. Nah, sebentar, ini nanti akan menyebabkan bunyi kasar. Sebentar. Tak lepasin dulu ya bagian yang sini. Karena ini terlalu oblak ya menurut Lek Mono. Ini terlalu oblak banget. Ya. Di sini ringnya itu sampai dia itu tidak bekerja ya, sampai dia itu bebas, muternya bebas loh. Sampai muter bebas. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, saya sebentar. Oke, kita lepas dulu dan kita cek. Sebentar, apakah kira-kira penyebabnya? Ini sebenarnya nantinya dikopling deh ya. Ini sebenarnya nantinya dikopling. Ini kan bekas koplingan juga toh. Ini dilas ke arah sini. Sebenarnya dikembalikan seperti itu. Tapi untuk mencegah si ring ini bekerja bebas. Nah, ini kalau bekerja nyamping kanan kiri seperti ini bisa menyebabkan bunyi kasar kemericik. Nanti kadang hilang, kadang kemericik seperti itu loh ya. Nah, saya sabar. Tak cepotnya dhisik. Nah, kalau motor baru itu enak, nggak perlu bongkar-bongkar pasang seperti ini ya. Nah, ini karena sambil ngecek dan sudah bekas bongkaran ndak karu-karuan ya toh. Nah, oke. Kenapa kok tidak mau masuk pol? Apa penyebabnya? Oke. Sekarang kita coba buang ring di bagian ini. Nah, ini kan ada ringnya, nah ini ada ringnya, kita buang saja. Kita coba. Oke, kita coba buang. Sebentar. Oke, dan kita kencengke, kita tekan yang bagian ini ke arah masuk seperti baru dikencengke. Kemudian kita cek. Oke, kalau di sini aman, dikarenakan di sini mau dibikin kopling ataupun ganda ini tidak diaktifkan, maka yang kita lakukan adalah kita langsung membaute. Nah, ya. Ini kalau misalnya mau ini aktif ya, dalam artian ini pas ganjelnya, dia itu tebelnya terlalu tebel. Nah, jadi seperti itu Lek ya. Oke, kita coba kencengke apakah dia masih kocak. Nah, saya ngecek itu harus pelan-pelan ya, supaya permasalahan motor bisa ketemu ya. Nggak ada rumusnya Lek. Rumusnya ya kondisi di depan kita ya. Oke, kita kencengke saja. Oke, dan kalau kira-kira sudah kenceng, di sini sudah rapat ya, di sini sudah rapat dan gandanya ini tidak aktif. Oke, di sini yang perlu kita kerjakan ataupun yang perlu kita pahami di sini adalah apabila motor ini tidak dikopling, ini diberi ringnya ini dipasang kembali, tetapi dengan kondisi yang lebih tipis. Jadi dia itu aktif ya, koplingnya ini enteng muternya ya, antara ganda dan si loncengnya ini muternya berbeda, itu lancar ya. Tetapi di bagian sini itu jaraknya pas, itu ditipis ringnya ini bisa. Oke, mantap toh. Nah, sekarang kita lanjutkan saja dikarenakan di sini nanti akan dilakukan pengoplingan ya. Oke, dan di sini karena sepemasangan ini tinggal bagian yang sini. Oh, saya lali Lek. Nah, tinggal sini Lek ya. Kita pasang dulu di bagian sini. Ini adalah bautnya seperti baut aki, tetapi ada ringnya yang nempel ya. Ini pokoknya yang di sini adanya ini ya tak pasang Lek ya. Nah,
karena bautnya seperti Lemono videokan di depan tadi, mecer-mecer jadi satu ya, mecer-mecer jadi satu. Oke, nah karena pemasangannya itu ataupun pemilihan baut Lemono sudah memberikan caranya. Lebih tadi menengin deal dok wes gak apa-apa, impact yang bawolunan aja nangis itu kon mulai pacarmu piye be? Di anu nih apa impact wolunan gini? Impact wolunan panjang. Oke deh, sekarang kita kencengke baut 8 ini. Walah raisa pisan, sip. Wes, jos. Sido manual T8. Nah, sebentar. Oke, nah kalau sendirian caranya itu sangat sederhana, yaitu ini kan masih muter. Caranya adalah kita ambil kain dulu ya, kita ambil kain seperti ini, kemudian digulung. Kain digulung, kemudian diposisikan seperti ini, kemudian dimasukkan ke bagian antara gigi ini dari gigi ini. Tergantung muternya, mau ke arah manakah kita muter. Nah, kalau misalnya kita mau ngencengin baut kan yang di bagian sini ke arah kanan dan di sini ikut toh asnya, si giginya, maka kita mengganjelnya di bagian bawah sini ya, di antara gigi. Nah, sudah aman toh. Nah, ini mau dipolke juga tidak ada masalah dengan giginya ini karena itu kain. Nah, oke. Tetapi ya nggak mungkin toh kalau ini harus pakai apa istilahnya tenaga pol. Ini kan cuman baut 8 ya. Set, cukup gitu aja. Nah, set. Iya. Oke, sudah selesai dari pemasangannya. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Dan kita akan memproses dari pembuatan kopling manual ataupun dia itu tetap kopling tangan tetapi lewat jalur oli ya. Kita bikin dulu langsung saja. Oke, sebelum kita proses koplingnya, kita pasang dulu dari saringannya ya, di bagian bawah sini saringannya. Nah, tadi baru ketemu saringannya. Nah, kita pasang, kemudian di bagian bautnya ini ya, kita beri lem dulu di bagian sini ya. Oke, sudah Lemono beri lem dan tinggal pasang saja di bagian baut bawah. Kita pasang, ini menggunakan kunci 17-an tetapi yang di depan Lemono ya. Nah, kita akan cengket dulu. Oke, kalau sudah kencang kita geser dulu ya, kita geser dulu karena apa? Lah, adalah hujan deras ya, Lemono pindah geser dulu. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan kita membuat kopling, Lemono akan menjelaskan dulu. Nah, apa sih pentingnya penjelasan ini? Karena kita harus mengetahui dulu sebelum kita mengupgrade, kita harus mengetahui dulu dari kinerjanya yang ingin kita upgrade. Jangan tiba-tiba diberikan A, jangan tiba-tiba diberikan B karena akan terlalu beresiko kalau kita tidak tahu kinerjanya ya. Jadi langkah pertama, pemasangan ini ada titiknya di bagian sini ya. Dia itu ada garis di bagian as persneleng ya. Kemudian searahkan saja. Look. Nah, oke. Kemudian pasangannya ini ada di sini. Nah, ketika kinerjanya kopling ini sendiri adalah woki kelewat begini. Kabar. Nah, ketika jajah anu persnelang ndil usaha golek anu persnelang bentar. Nah, jadi seperti ini langkah kinerjanya saya sebentar lah kayak terblok nelopong wis dipapak nih kayak terblok sebentar. Jadi langkah kinerjanya seperti ini sebelum kita lakukan pengoplingan. Kinerjanya adalah di sini ada pelor yang nempel ataupun yang nyentuh, artinya dia itu ada yang menahan si bagian ini, si plat penekan klaker ini ada penahannya, yaitu nempel di bagian bak ini. Nah, fungsinya adalah dia itu pelornya itu masuk ke bagian sini. Apabila pelor itu bergeser, maka si kopling ini akan menekan ya, si pirnya ini akan membuka. Nah,
kita coba injak persnelengnya ini loh, ke depan alon-alon pol. Yo, nah ketika dia itu berputar seperti ini ya, bergeser seperti ini, maka posisi pelor itu akan bergeser sehingga si kopling ini, per kopling ini akan membuka. Disitulah terjadi kopling ini loss ataupun kopling ini tidak nyangkut ya, dikarenakan pelornya ini mati ataupun tidak bergeser ke kanan dan ke kiri. Jadi langkah kinerjanya seperti itu. Nah kemudian langkah selanjutnya wes Del, bagaimana kita ingin mengopling ataupun dia itu membuat kopling. Caranya sama Le, caranya adalah sama. Yang pertama kita posisikan, nah ini kan posisinya tadi kan seperti ini. Nah kita posisikan dia itu, kita geser ke arah sini ya, kita geser ke arah sini, tetapi dengan kondisi dia itu pas pelornya juga. Nah kita geser seperti ini Le ya, karena awalnya tadi kan seperti ini standar ya. Kalau di baknya saya gak ketok. Nah kalau di baknya itu standarnya kan seperti ini. Nah seperti ini kan nancep di bagian sini tadi ya, di bagian sini. Kemudian kita geser ke arah sini ya, kita geser ke arah sini, tapi bener-bener pas pelornya juga celuk. Nah di sini sudah bisa kita lakukan pengelasan dan sudah jadi kopling. Lah kok bisa lihat, langsung saja kita proses dari bagian si koplingnya ini sendiri ya. Nah ini kan tutupnya kebetulan sudah diatur ataupun dia itu babet ya. Nah babet kita buka dulu dari bagian si tutup olinya. Nah saya tamatani dulu. Oke, nah langsung saja kita bor ya. Nah kita bor saja langsung. Kone burang Dil. Oke, langkah selanjutnya setelah kita lubangi dengan diameter mana tadi. Nah setelah kita lubangi dengan diameter agak kecil, maka kita tinggal mengukur, menyesuaikan supaya ini bisa didrat ya. Ini posisi kopling ini ya, besi kopling ini harus masuk ke bagian sini tetapi dengan posisi didrat ya, supaya dia itu benar-benar kenceng, tidak geser nantinya ya. Dia itu sebenarnya ngelos gini bisa Le ya, tetapi kita mengusahakan supaya dia itu benar-benar kenceng. Nah kita cari diameternya ini. Nah oke, jadi dia itu agak lebih kecil sedikit daripada ini, fungsinya untuk membuat drat. Nah, oke, sekarang kita ganti mata bornya. Nah kita ganti. Kita ganti dulu yang lebih besar sedikit. Oke, setelah kita akan ganti agak menjadi lebih besar. Nah oke, kita akan cengking. Nah oke, dan setelah kenceng kita pasang kembali dari bautnya ini. Nah supaya fungsinya untuk pemegangan ya, supaya kalau megang di sini kan susah ya, karena nggak ada penjepit. Jadi kita pasang saja di bagian sini. Nah kita pasang dulu sampai dia itu kenceng ya Le ya. Nah oke, dan kalau sudah kenceng baru kita bor ya. Nah kita bor pelan-pelan, maaf ini pakai kaki ya. Nah tabur pelan-pelan dan usahakan posisi tengah ya, diusahakan. Kalau nggak bisa tengah nggak ada masalah, yang penting dia itu diusahakan bisa ngedrat ya. Oke, dan posisinya dia itu sudah lebih besar lubangnya. Sekarang kita akan mengusahakan dratnya ya, membuat dari drate. Nah kita usahakan membuat dratnya ini kan mengusahakan ya Le ya. Nah sebentar,
Di sini kita ukur dulu ya. Kalau kita tidak punya tapan ataupun tap-tap buat ngetap itu loh Lek ya, buat ngetap baut itu. Nah kalau nggak punya, caranya seperti ini. Kita perhatikan dulu, karena yang ingin kita drat adalah bagian babet, jadi itu sangat empuk. Nah oke, jadi dia itu bisa diakali. Nah kita cari ukuran baut yang bisa masuk ke sini. Nah kalau masuknya enteng seperti ini, berarti tandanya bahwa ukuran baut ini sama juga dengan ukuran baut si bagian kopling ini, ya toh. Nah karena dia itu mau masuk. Nah kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita akan memodifikasi dari baut 12-an ini untuk membuat drat di bagian sini ya. Saya sebentar nyilih grindolnya aku. Kita drat dulu di bagian sini. Nah kita drat, kita bikin dratnya Lek ya. Nah ini pelan-pelan saja karena di sini prosesnya manual. Nah kalau nggak manual bagaimana Lek bikin kopling? Ya tetap manual ya Lek. Nah sekarang kita custom dari bautnya. Oke Lek, kalau sudah jadi seperti ini, pokoknya bikin aja dia itu supaya saat kita drat atau membuat drat pertama, kotoran dari hasil drat ini bisa keluar ya. Ini fungsinya untuk jalannya dia itu keluar ya dari hasil kotoran yang kita buat drat-dratan ini ya. Saya sebentar, aduh panasnya minta ampun. Saya sabar. Oke Lek, dan sekarang kita siapkan di sini ya. Di sini kan masih halus toh Lek. Nah belum ada dratan sama sekali ya, masih benar-benar halus bergodan tadi. Kita masukkan ini ya ke arah sini ya, tapi pelan-pelan, usahakan dia itu lurus supaya tidak ngancing nantinya ya saat baut ini berputar. Nah kita pelumasi di bagian sini oli atau grease lah ya. Nah oke, kemudian kita bikin drat-dratan ya, usahakan lurus. Nah ini Lemono juga mengusahakan lurus ya kalau bisa, karena kondisi manual. Aku nyilih rolasan ini, rolasan kita putar pelan-pelan ya, kita putar pelan-pelan dulu sambil kita lurus ke sembarang. Impact rolasan sepano. Oke, kita putar pelan-pelan. Biasanya dia itu kalau lurus ya, kalau lurus dia itu biasanya mau masuk enteng seperti ini Lek ya. Nah enteng toh. Nah karena ini dibikin dari yang tadi ya, tempat pembuangan kotoran. Itu kalau tidak dibuang kotorannya, tempat pembuangan kotoran itu biasanya saat diputar seperti ini dia itu akan ngancing. Nah itu biasanya untuk membuat, kalau darurat itu membuat baut crankcase ini juga bisa ya. Kalau darurat misalnya dari 10-an dibikin 11-an itu bisa Lek ya.
tetapi hanya saat darurat. Kalau nggak darurat Lemono tidak menganjurkan ya. Oke, dan di sini hasil derajatan sudah selesai. Nah, cepet toh. Nah, hasil derajatan sudah selesai dan dia itu mau lurus ya, lurus dari tengah lubangnya ini ya. Karena kalau tidak lurus ini jebol ya. Ini salah satu pinggir jebol kalau tidak lurus ya. Nah, karena harus posisi pas tengah. Oke, diputer pakai tangan aja sudah enteng ya toh. Nah, oke, dan sekarang Lemono lepas dulu dari bautnya ini. Nah, kita lepaskan seperti ini. Nah, oke, kita lepaskan pelan-pelan. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini, langkah selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah kita akan memproses dari bagian tutupnya ya. Ini sudah jadi, ini sudah jadi antara si tali kopling dengan baknya itu sudah nempel. Kita tinggal mengatur dari gerakan koplingnya ya. Oke, jadi jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Saya sebentar tak habis ke dari putarannya dulu. Nah, oke. Oke, dan dia itu sudah jadi derat-deratan seperti yang Lemono sebutkan di depan tadi. Jadi fungsinya pembuatan apa namanya untuk membuat baut itu loh apa tap-tapan. Nah, untuk membuat alat tap-tapan manual ya seperti ini ya, dari baut ini. Kalau ori lebih kuat ya, itu cara Lemono loh ya. Makanya Lemono itu alat aneh-aneh itu nggak punya ya. Nah, jadi alat seadanya saja. Nah, sekarang kita contohkan itu, kita pasang ya, kita pasang. Sebentar, ini nyampe apa enggak ini sluk. Nah, dia itu sudah bisa diputer dengan si bagian ininya ya. Nah, ini dengan ini sudah mau masuk ya. Sebentar, kita putar dulu. Oke. 12. Hah? Tapnya 12. Tap, iya jenenge tap. Nah, oke, kita kencengke dulu. Apa? Tap ya? Nah, jadi seperti ini jadinya. Oke, dan ini sudah benar-benar kenceng ya. Dia itu tidak akan lepas ya. Dari sini tidak akan lepas. Nah, untuk lebih kuatnya nanti kita akan memasukkan juga mur di dalamnya sini ya, di dalamnya situ, supaya dia dari sini dan sini bisa ngunci. Tetapi kita beri baut 2 di sini untuk nyetele ya, supaya bisa naik, supaya bisa turun dengan mudah tetapi tetap kencang. Oke, nah sederhana toh. Sekarang langkah selanjutnya kita akan nyetel dari tuas kopling ini. Nah, karena tadi Lemono sudah menjelaskan dari kinerjanya. Nah, standarnya arah seperti ini, kita geser ke arah belakang, sluk. Nah, jadi nanti koplingnya jadinya itu seperti ini, Nah, jadi koplingnya itu seperti ini. Oke, dan ini sebenarnya sudah jadi kopling, motor koplingan ya. Nah, oke. Ini sebenarnya tergantung arah ya. Ini misalnya si bagian tutupnya ini normal, ataupun dia itu lurus, ataupun dia itu lurus ke sini ya. Ini kan bengkok ke sini toh. Nah, itu kalau lurus ke sini itu biasanya bagus ya. Jadi di motor itu nggak kelihatan nyelentang ya. Jadi bisa masuk ya. Nah, oke, dan sekarang kita lanjutkan saja karena ini bermodal dalam artian seadanya kita kopling, tetapi fungsi kinerjanya sama. Dan ini tak jamin enak banget karena kan kinerjanya seperti standar, tetapi koplingnya berposisi di tangan ya. Nah, daripada kita kalau bikin sendiri dari lubang ini itu terkadang seret, terkadang ya tidak normal lah, intinya seperti itu ya. Nah, oke, daripada risiko dan ngembalinya nanti akan lebih susah, jadi kita custom saja. Sakmono. Oke, sebentar Lemono ukur dulu dari ukurannya. Oke. Ya. Oke,
Oke, dan sekarang kita lanjutkan memproses dari pengelasannya ya. Lek mono tunjukkan cara ngelasnya juga. Oke, dan sekarang proses pembikinan dari tuas koplingnya ataupun tempat tarikannya sudah jadi. Nah, jadi modelnya seperti ini ya. Saya mau dekatkan kameranya. Nah, jadi modelnya seperti ini, Lek. Lemono jelaskan sebentar. Besi yang bawah ini fungsinya. Nah, jadi modelnya seperti ini, Lek. Kita kaitkan. Nah, ini pokoknya pakai murah apa aja lah. Intinya dia itu nyantol, selek. Nah, oke. Nah, dibikin nyantol seperti ini. Kalau sudah nyantol seperti ini ya, sudah nyantol seperti ini, maka kita kunci. Nah, kita kasih pengunci bagian bawahnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita ngotak-ngatik di bagian handle tangannya, di bagian bawah sini saat terdorong ke bawah tidak lepas ya. Karena apabila ini terdorong ke bawah sini, nah jadi lepas. Dan kita agak susah karena membuka bak mesin. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Fungsi dari pengancingan bagian bawah sini. Nah, oke. Sebentar tak tangi dulu. Oke, dan jadi fungsinya seperti ini, Lek. Nah, fungsinya seperti ini. Kita misalnya ngotak-ngatik. Nah, perhatikan di bagian tuasnya ya. Ketika kita ngotak-ngatik di bagian atas, nah kedorong masuk seperti ini, maka dia itu tidak bergerak ya. Ini tidak lepas dari sentolan koplingnya, loh, ya. Nah, oke, maka ini sudah jadi kopling. Dan sekarang kita akan ngetes ke bagian mesinnya. Jadi langkah-langkah sederhananya seperti itu ya. Yang agak ribet adalah membuat ininya. Sebenarnya nggak ribet, Lek. Sebenarnya nggak ribet. Cuman Lek mono cari cara supaya dia itu ke bawahnya nggak lepas. Ya, biasanya kan Lek mono las kunci mati seperti itu ya. Ini kan bisa dibuka-buka. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bak mesinnya ataupun ke mesinnya untuk ngetes dari koplingnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasang bagian bak kopling ini ke bagian koplingnya. Nah, ini kita lepas saja yang bagian sini ya. Ini sebenarnya tidak lepas tidak masalah ya, tapi daripada nanti mengganggu ya, sebenarnya nggak ada gangguan deh, karena ini sekali masuk sini dikunci oleh baknya, jadi dia itu biarpun gerak ke sana ke sini seperti standar ya, tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, oke, tapi kita lepaskan saja. Kemudian kita pasang dari bak kopling yang kita modif tadi ya. Lalu kita pasang pelan-pelan. Bukan nyemplung Gi. Ada apa ini? Oke, kita cari penyebabnya. Apakah penyebabnya pedas starter Ki? Pedas starter nang pedus. Oke, apakah nyantol, apakah tidak? Nah, ataukah ada gara-gara penyebab lain? Bentar. Nah, ya apa kira nyemplung? Oke. Dan di bagian sini, di bagian bautnya kita pasang. Nah, bagian bautnya kita pasang.
kita pasang dari bautnya, kita baut 4 ya, kita baut 4 kejauhan. Oke, depan 1, kemudian bagian belakang 1 ya, kita baut 4 untuk ngecek dari koplingnya. T8 dimana T8? Nah, saya tak kencengane bautnya. Oke, kita cek langkah pertama. Langkah pertama bagian ini kita siapkan. Kemudian langkah keduanya kita siapkan pedal starter. Oke. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah gerakan dari setangnya. Ya. Jadi proses gerakannya kopling seperti ini ya, cara ngetesnya. Ini saat kita engkol maka dia ikut berputar karena giginya di bagian dalam itu berputar. Jadi seperti itu ya di bagian drive gearnya. Oke. Tetapi ketika ini nanti kopling fungsi maka si setang ini tidak bergerak. Nah, caranya bagaimana? Kita tarik koplingnya. Kita tarik koplingnya dulu. Ayo kunci Inggris ki. Kunci Inggris. Sebentar. Nah. Oke, dan kita coba tarik manual. Ayo kiri ini gini deh. Oke, di sini kendor seperti ini ya. Nah, kemudian kita tarik. Nah, kita kopling ya. Kalau pakai tangan berat ya. Kalau pakai tangan berat kita caranya piye ya? Saya tak cari cara sebentar. Oke, dan akhirnya Lemono saking pusingnya nyoba ini nggak bisa. Nah, akhirnya Lemono lepaskan dari setir dan setang ya, supaya nariknya ini gampang ya. Sebentar kita coba. Motor ya, motor ini main koplingnya adalah ketika tidak dikopling dengan kondisi masuk gigi atau tidak. Kalau untuk yang grand ini ya, maka saat diengkol, nah kita perhatikan dari setangnya, saya sebentar. Nah, sambil kita perhatikan setang pistonnya ya, kita perhatikan dari setang pistonnya. Oke, saat diengkol gerak. Nah, ketika kita pegang kopling ataupun kita tekan kopling, dia itu tidak bergerak ya. Kemudian kita lepaskan dari koplingnya. Nah, oke, tandanya adalah kopling ini sudah aktif. Nah, oke. Dan di sini Lemono ingin berpesan apabila membuat dari si bagian dudukan ini ya, dudukan tuas bagian bawah, usahakan itu ada tuasnya atas dulu ataupun handle-nya ini harus ada dulu. Nah, oke. Di sini yang terjadi memang handle ini dipotong lah ya. Nah, ini dilakukan pemotongan sama yang punya karena ini kan bukan miliknya ini toh. Nah, ini Lemono lepas dari motor lain. Nah, ini dipotong ya. Kelihatan ya. Oke, ini usahakan supaya jaraknya pas, ada handlenya dulu kemudian baru ditata di bagian bawah, itu akan lebih pas. Oke, nah kalau misalnya nggak pas bagaimana? Di dalamnya ini bisa pakai nepel ya, diatur pakai nepel. Nah, itu cara gampangnya ya, cara sederhananya seperti itu ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Ini saya nggak bisa tak coba pakai itu nggak bisa ya, kita tes lagi. Oke, nah oke, jadi koplingnya seperti itu. Nah, apakah itu di dalamnya tidak Lemono bongkar saat Lemono sekitar di nah, saya sebentar tak bongkarin, nanti dikira Lemono merubah di bagian dalam. Saya sebentar tak bongkari dulu sambil nanti kita pasang pakengnya ya. Nah, sekarang kita buka dulu dari bagian
si bak kopling ini nanti dikiranya Lemono merubah dari dudukan dalam. Belum tak rubah lah ya, belum tak rubah karena belum ada handle-nya mau dirubah itu. Nah, yang penting adalah intinya dia itu sudah aktif dari kopling tangannya ya. Nah, oke, nah sekarang kita lepaskan kita lepaskan. Nah, oke, dan ini masih kondisi awal seperti yang tadi ya. Saya sebentar. Nah, ini belum ada tak apa-apain loh tadi ya. Ini dudukannya, ini posisinya juga seperti ini ya. Oke, ini tinggal masang pakingnya saja sudah beres dari koplingnya. Nah, kenapa tidak dipasang sekalian, Dek? Karena nunggu handle-nya supaya jaraknya ini naik ke atas ataupun jarak seperti ini, Dek, misalnya. Di bagian sini terpasang ya, terpasang pada posisinya. Nah, terpasang pada posisinya seperti ini. Dan supaya jaraknya ini dengan tuas koplingnya tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat. Jadi kalau disetel-setel itu gampang sekali. Oke. Ikuti saja videonya terus menerus ya, supaya nanti hidupnya bagaimana dan jadinya bagaimana. Oke, jadi segitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.